program Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masih Advent hari ke-7 Menteng. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung rohani kita tetap berdetak. Dalam 1 minggu ini, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang kedua, yaitu kejatuhan. Menyambung pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa, pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu berjudul Nasib Ular. Ayat hafalannya tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam ayat ini, Tuhan memulai penghakimannya dengan ular, karena dialah yang memulai keseluruhan drama. Ular juga satu-satunya makhluk yang dikutuk dalam cerita ini. Di sini kita akan mencapai semacam pembalikan penciptaan. Sementara penciptaan menuntun pada kehidupan, penghargaan akan kebaikan dan berkat. Penghakiman mengarah pada kematian, kejahatan, dan kutukan. Terikat pada kondisi ular yang hancur memakan debu, terpancar harapan keselamatan umat manusia yang muncul dalam bentuk nubuatan. Bahkan sebelum kutukan Adam dan Hawa yang akan menyusul, Tuhan memberi mereka harapan penebusan. Ya, mereka telah berdosa, menderita karena dosa-dosa mereka, dan juga akan mati karena dosa. Namun, terlepas dari semua itu, ada harapan terakhir, harapan keselamatan. Dan harapan keselamatan itu kita bisa melihat dalam Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sejak awal umat manusia diberi harapan bahwa akan ada jalan keluar dari kekacauan mengerikan yang datang dari pengetahuan tentang kejahatan. Sebuah harapan yang bisa kita semua bagikan sekarang. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pelajaran hari Kamis berjudul Nasib Manusia. Sementara penghakiman Allah atas ular secara eksplisit diidentifikasi sebagai kutukan, penghakiman Allah atas laki-laki dan perempuan bukan kutukan. Satu-satunya saat di mana kata kutukan digunakan lagi, itu hanya berlaku untuk tanah. Artinya, Tuhan memiliki rencana lain untuk pria dan wanita sebagai lawan dari ular. Mereka ditawari yang tidak ditawarkan kepadanya. Penghakiman Allah atas perempuan itu yaitu sulit untuk melahirkan anak. Sementara karena dosa laki-laki itu yang terjadi karena dia mendengarkan perempuan daripada mendengarkan Tuhan, maka dasar dari mana laki-laki telah diambil dikutuk, yaitu laki-laki harus bekerja keras. Sama halnya orang tua yang penuh kasih, Tuhan hanya menginginkan yang baik untuk mereka, bukan kejahatan. Tetapi sekarang mereka tahu kejahatan. Tuhan akan melakukan semua yang Dia bisa untuk menyelamatkan mereka dari kejahatan. Jadi bahkan di tengah penghakiman ini, tidak semua harapan untuk orang tua pertama kita hilang. Meskipun ketidaktaatan mereka secara terbuka dan terang-terangan kepada Tuhan, meskipun mereka meragukan Tuhan, tapi dalam firman Tuhan kita diajak untuk tidak meragukan firman Tuhan atau meragukan kasih-Nya kepada mereka. Sebagai kesimpulan di hari Jumat, karena manusia telah mengambil buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, karena mereka tidak menaati Tuhan, mereka kehilangan akses ke pohon kehidupan dan tidak dapat hidup selamanya. Hubungan ini mendasari prinsip yang mendalam. Pilihan moral dan spiritual berdampak pada kehidupan biologis seperti yang Salomo instruksikan kepada putranya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Namun di balik itu semua, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan yang penuh kasih memberi pengharapan keselamatan untuk kita semua. Jadi biarlah kita selalu hidup dalam kebenaran Tuhan dan menaati perintah-Nya, agar kita tidak menyia-nyiakan harapan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan.
Terima kasih telah bergabung dalam Sekolah Sabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Menteng. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.